Kalau awal sampai sekarang ya mungkin ya tadi kan 14. Yang aktif mungkin sampai 7 kali, 7 atau 10-an. Wow, lumayan juga ya berarti kalau untuk takaran mahasiswa stand up gitu. Benar, dia juga baru 4 bulan, 5 bulan dan udah bisa berkembang pesat tuh sama UHAMKA TV. Terima kasih UHAMKA TV. UHAMKA TV mah the best. The best. Dikasih program. Terima kasih. Segala urusan kesehatan yang berhubungan dengan lembaga kesehatan pasti membutuhkan dokter, bukan? Pastinya dong, apalagi di era sekarang kebutuhan dokter di Indonesia masih sangat dibutuhkan masyarakat luas. Siapa nih yang kira-kira punya prospek kerja di bidang kesehatan untuk menjadi seorang dokter? Nah, Fakultas Kedokteran UHAMKA akan membantu kamu di bidang pendidikan dokter, profesi dokter, dan teknik kardiovaskuler. Halo guys, kembali lagi di YouTalk, UHAMKA Talk Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper lucu. Beliau ini adalah foundernya stand up comedy UHAMKA. Langsung aja kali ya kita ajak kenalan. Halo Kak, bisa kenalan nama? Halo. Dari prodi apa nih? Halo, nama saya Wahid Guntur Pratama, program studi bimbingan konseling. Cuman sebenarnya saya udah alumni. Udah alumni. Tahun berapa? Lulusnya itu tahun 2021 bulan Agustus. Hafal ya? Berarti sudah 30. Udah lumayan ya? Karena udah 1 tahunan ya? Iya, udah 1 tahun lah. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang kesibukannya ngajar. Selain ngajar itu juga saya mengembangkan komunitas stand up comedy UHAMKA yang alhamdulillah sekarang tuh udah 3 bulan atau 4 bulan. Wow. Berarti di komunitas stand up comedy ini lagi sibuk apa nih Kak? Kesibukan Kakak? Kesibukan stand up comedy UHAMKA, saya kan sebagai founder ya. Jadi ngatur tuh semua talent, ngajarin teman-teman buat gimana sih caranya bikin materi. Sebenarnya nggak ngajarin sih, lebih ke tepatnya kita tuh saling berbagi kira-kira kalau misalnya tampil gimana gitu. Terus juga selain itu ya paling open mic aja sih setiap 2 minggu sekali. Gitu. Gimana sih awal terbentuknya stand up comedy UHAMKA ini? Wah, awalnya tuh sebenarnya ini boleh nggak dari cerita saya boleh, dulu boleh silakan. Boleh ya. Mau gimana juga boleh silakan. Jadi tuh pertama kali tuh sebenarnya dari saya kuliah itu saya tuh pengen masuk kuliah cuman gara-gara pengen ngembangin saya nggak potensi, saya nggak tahu ini potensi saya atau bukan. Cuman maksudnya pengen ngembangin stand up comedy saya gitu. Waktu itu pernah ikut open mic di Jakarta Utara, cuman ya gitu. Namanya di komunitas kan ya kita nemu banyak orang kan. Waktu itu saya anti banget tuh merokok sama itu. Iya saya segitunya gitu sampai akhirnya ini malam banget gitu sebagai saya waktu itu masih siswa kan jadi nggak berani lagi. Berarti awalnya kelas berapa tuh kalau itu pas ikut open mic pertama kali itu saya kelas 2 SMK. Wow. Itu masih kecil-kecil saya udah datang ke namanya stand up comedy tuh biasanya di kafe dan tengah malam gitu. Pastinya. Nah itu udah awal-awal terus akhirnya saya pengen kuliah tuh setahu saya tuh setiap kampus tuh punya komunitasnya lagi. Menurut saya kan di situ baru tuh pas saya masuk di UHAMKA, alhamdulillahnya saya di UHAMKA terus dilihat ternyata emang ada. Tapi komunitasnya ada, cuman beberapa kali saya lihat kok mati gitu, nggak ada Instagramnya nggak muncul lagi atau mungkin Twitter atau waktu itu masih Facebook juga. Saya update terus nggak ada gitu atau nggak ada desas-desus lah gitu. Nah terus udah dari situ saya langsung inisiatif gitu kan punya waktu itu terakhir tuh ada anak psikologi juga ngajakin saya Bang mau katanya Abang bisa stand up gitu. Tapi pernah sebelum dari situ saya lupa nih sebelum dari situ
Maaf agak Apa ini. nih? Sebelum di situ kita tuh pernah ada di anak matematika deh kalau nggak salah bikin lomba stand up. Nah saya ikut. saya ikut karena di situ ada kakak-kakaan saya. Kakak ketemu gede. Enggak sih, lebih tepatnya dia instruktur peta, udah gitu aja sih. Jadi kakak-kakaan saya bilangnya. Jadi terus di situ dia paksa ikut, tapi kan namanya saya juga kayaknya ikut deh. Gitu. Alhamdulillah dari situ nggak juara, nggak juara ya, mohon maaf ya. Tapi dari situ apa ya, rasa pengen komedi, pengen terus mau ngembangin komunitas itu. Nah, pengen kayak kayaknya harus deh, tetap deh. Cuman karena kala itu saya mungkin sibuk di kuliah, di organisasi, waktu itu juga jadi ya banyak susah buat bikin komunitasnya itu. Nah, gimana sih awal mengumpulkan orang-orang yang mau ikut ke stand up comedy itu? Oh gitu. Awalnya gimana? Awalnya tuh sebenarnya saya ini ya iseng ya, iseng banget sumpah. Sebenarnya enggak ngelarikin langsung. Saya bikin ada 2 orang adik kelas saya paksa sih sebenarnya. 2 orang ini saya paksa. Jadi satu dia bikin pamflet, yang satu bikin grup WhatsApp gitu doang sebenarnya. Gitu doang, pamflet dan grup WhatsApp. Sama bikin Instagram dong kalau salah. Nah mereka nyebarin, terjadilah open mic pertama di Domo Cafe. Alhamdulillah di situ sampai 14 komika naik. Wow. Saya nggak tahu itu sebenarnya, siapa mereka. Berarti benar-benar nggak tahu. Awal sampai saat ini berapa nih anggotanya nih Kak? Kalau awal sampai sekarang ya mungkin ya tadi kan 14. Yang aktif mungkin sampai 7 kali, 7 atau 10-an. Wow, lumayan juga ya berarti kalau untuk takaran mahasiswa stand up gitu. Benar, dia juga baru 4 bulan, 5 bulan dan udah bisa berkembang pesat tuh sama Uhamka TV. Terima kasih Uhamka TV. Uhamka TV mah the best. The best. Dikasih program. Terima kasih. Nah kan stand up comedy ini kan juga udah berjalan nih Kak. Nah tanggapan mahasiswa lain itu terhadap komunitas stand up comedy Uhamka ini gimana sih? Oh, kalau tanggapan secara banyak ya saya nggak bisa ini ya. Cuman yang saya udah karena mungkin ya informasi punya ada stand up comedy ini di Uhamka itu kurang menyeluruh ya. Cuman untuk orang-orang yang ibaratnya udah gabung, udah coba nonton itu tuh ngerasa enak ya bisa ngeluarin keresahan kita walaupun itu padahal pahit gitu, sedih banget gitu. Kadang-kadang materinya tuh tentang diselingkuhin, tentang dia nggak punya pacar. Tapi harus ketawa, tapi itunya kerennya orang diselingkuhin malah kita lucu gitu kan. Tapi gitu. benar gak sih Kak kalau orang stand up comedy itu harus bisa public speaking? Oh pasti, itu penting. Itu poin pertamanya. Itu poin banget. Karena, berarti poin-poin apa aja yang harus dikuasain. Nah mungkin teman-teman mau tahu tentang ini ya sedikit ya. Mungkin pertama pengalaman ya, karena kalau misalnya nggak punya pengalaman tuh susah kita membuat buat materi itu. Ama berdamai sih, kalau nggak berdamai tentang masalah kita itu susah banget ininya. Jadi benar-benar harus ngalur ya, moodnya juga harus baik kan? Iya, apalagi pas lagi tampil gitu kan, dan ditampil tuh kadang-kadang kita nggak bisa nggak bisa milih siapa yang nonton kita, jadi harus bisa random kan, otomatis random banget. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, ada nggak pernah nggak? Nenek-nenek lewat doang, nggak ada. Nah untuk kegiatan open mic sendiri nih, pertama kali di mana sama kapan biasanya dilakuinnya? Kalau pertama kali itu Domo, terus kita udah beberapa kali pindah-pindah tempat open mic. Ya mungkin gara-gara jarak, mungkin juga gara-gara hal-hal lain lah gitu. Tapi itu semua bisa dilihat untuk umum nih? Bisa. Silakan. Biasanya info-info gitu dilihatnya dari mana? Oh ya, di infoinnya itu ada di Stand Up Uhamka. Nggak ada pakai komedi. Jadi kalau mau lihat stand up bisa dilihat di Instagramnya. Ada komedinya nggak ya? Nggak ada ya? Emang nggak ada ya? Manajer saya di situ. Tahan ya. Lupa saya. Ada nggak sih kira-kira komika yang sangat ngeinspirasi? Komika. Kalau komika ya the one only ya, kayak seperti komik-komik pada umumnya. Saya tuh senang banget sama Raditya Dika. Wah pasti, itu awal banget itu pas waktu SMP. Pernah nonton Malam Minggu Mikonya nggak? Wah saya itu the best saya. Walaupun kadang garing, cuman nggak dulu kenapa ya saya ketawa banget dah. Walaupun itu garing ya. Tapi pas kalau nonton sekarang tuh kayak udah biasa aja, kok cringe banget ya. Iya. Iya benar. Sama loh kita. Tas dulu dong. iya. Ada nggak sih pengalaman aneh nih yang lo lihat dari teman-teman lo kayak tiba-tiba bilang,
Wahid stand up dong gitu-gitu. Oh, iya, Ngelucu pernah. dong. Oh gitu, pernah. Nah, itu Bener sih nggak sih? kalau itu ya karena gue tahu pasti bakalan digituin, gue biasanya menghindar. Gue menghindar aja gitu. Tapi kalau misalnya lo disuruh tiba-tiba ngelucu, Ngelucu. bisa nggak? Bisa. Coba. Bisa nggak lucu maksudnya? Iya kan? Iya, Pasti jadi nggak gitu bisa. kan selalu kan. Gitu. Nah, nextnya nih, project apa sih yang lagi lo buat sama komunitas lo Teman-teman dalam komunitas. waktu dekat ini? Pengennya sih kita ada road tour. Gimana sih tulisannya? Road tour. Jadi kalau kita sendiri pengen ke setiap fakultas sekalian mengenalkan kita ada komunitasnya, kita mau tampil di sana gitu. Apa sih harapan lo ini sebagai foundernya komunitas stand up comedy UHAMKA? Harapannya Bisa tuh diomongin. di sini. Harapan bisa Harapan, nangis, bisa ketawa. Jadi Melo. Tahan. boleh nggak kasih apa ya? Neng gitu. Boleh di-request? Gak boleh. Ya pokoknya harapan saya itu untuk stand up comedy UHAMKA tetap nulis materi, tetap bisa bikin karya, atau mungkin kita kan nggak tahu juga ya, di salah satu mungkin dari kita mau ikut kompetisi jadinya kita terkenal karena kan kita nggak tahu jadi lahan ini aja lah, jadi lahan komedi kita gitu buat berkarya gitu sih. Berarti kalau misalnya ada teman-teman gue nih atau yang lainnya pada nonton, berarti bisa join nggak? Wah, boleh banget Kalau silahkan. cara joinnya gimana tuh? Ya boleh langsung ke ke Instagram, terus juga kita kalau ngumpul itu ada di Red Soldado di malam Jumat malam. Wih, Setiap maju. 2 pekan sekali. Oke, buat teman-teman semua, tadi kan kita udah nyaksiin nih videonya kita bareng Kak Wahid nih. Pasti Kak Wahid kan lucu banget nih. Waduh, sulit. Nah, jangan lupa nonton video UHAMKA selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you dari kita. Thank you Kak Wahid. Sama-sama. Assalamualaikum.